bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin melakukan paparan mengenai ruang guru pada mata kuliah manajemen strategik. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Lia Rahmawati. Saya Fitria Moida Rahma. Saya Jihan Syafitri. Saya Duyal Graini. Saya Nazur Haliza. Saya Nureni Septiani. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil ruang guru. PT Ruang Raya Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Ruang Guru merupakan perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di bidang pendidikan non-formal yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan sudah memperoleh izin pendirian satuan pendidikan non-formal dan izin operasional lembaga kursus pelatihan. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2014 yang dipimpin oleh seorang CEO atau Chief Executive Officer bernama Adamas Belva Syahdevara ditemani oleh seorang CPO atau Chief Product and Partnership Officer Muhammad Iman Usman. Nah, CEO dan CPO bertanggung jawab terhadap departemen yang berbeda. Departemen yang dibawahi oleh CEO diantaranya adalah Educational Content, Business Development, Product Development, Content Production, Human Resource, hingga Finance. Kalau CEO memiliki wewenang dalam membuat keputusan terhadap produksi konten belajar, perekrutan karyawan, hingga pengelolaan keuangan di perusahaan. Selain itu, CPO berfokus pada Head of Creative, Content Marketing, Product Marketing, dan Project Manager. Dengan visi untuk memberikan layanan belajar bermutu, terjangkau, serta menciptakan lapangan kerja untuk tenaga pendidik. Dan misi untuk mempermudah akses pendidikan berkualitas bagi siapapun, dimanapun, melalui teknologi. Kantor pusat Ruang Guru berlokasi di Jalan Dr. Saharja nomor 161, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan. Dan telah berekspansi ke berbagai daerah di Indonesia serta ekspansi internasional ke Vietnam dan Thailand. Ruang Guru menjadi perusahaan terbesar di Indonesia dalam aspek teknologi pendidikan. Layanan belajar yang ditawarkan oleh Ruang Guru dapat diakses secara online atau daring menggunakan ponsel maupun laptop. Selain itu, bisa menggunakan layanan Ruang Guru baik melalui website atau aplikasi dari Ruang Guru tersebut. Bahan pelajaran yang disediakan oleh Ruang Guru mengikuti standar kurikulum nasional. Saat ini, sebanyak 14 produk dan layanan yang telah dikembangkan Ruang Guru yang diantaranya Ruang Belajar Plus, Ruang Les, Ruang Lesan Online, Ruang Uji, Ruang Kelas, Ruang Baca, Brain Academy, English Academy, Skill Academy, Ruang Kerja, Robo Guru, Ruang Ajar, dan Ruang Peduli. Serta aplikasi Ruang Guru telah mendapatkan 22 juta pengguna serta mengelola 300.000 guru yang menawarkan jasa di lebih dari 1.000 bidang pelajaran. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT ialah alat perencanaan strategis yang membantu organisasi untuk mengidentifikasi, yaitu SWOT, S-nya itu strength atau kekuatan, W-nya itu weakness atau kelemahan, O-nya itu opportunities atau peluang, dan T-nya itu threats, yaitu ancaman. Selanjutnya ada analisis SWOT. Strength atau kekuatan adalah faktor-faktor internal perusahaan yang membantu perusahaan mencapai tujuannya dan membedakannya perusahaan dari pesaingnya. Yaitu ada 5 jenis. Yang pertama ada Ruang Guru menyediakan kemudahan akses dan fleksibilitas dalam waktu belajar bagi siswa. Yang kedua ada materi pembelajaran dapat diakses dan dipelajari secara mandiri.
memungkinkan siswa untuk menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan pribadi serta jadwal yang dimiliki. Yang ketiga, ada platform ini menawarkan berbagai mata pelajaran dan topik yang dapat disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing siswa. Yang keempat, ada ruang guru turut menyediakan fitur-fitur interaktif seperti diskusi daring dan forum komunitas yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi tidak hanya dengan pengajar, tetapi dengan sesama siswanya. Yang kelima, ada para pelajar di ruang guru memiliki kemampuan yang baik dalam menyampaikan materi, pembelajaran secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya ada weaknesses, yaitu kelemahan. Kelemahan adalah faktor-faktor internal perusahaan yang membatasi kinerja perusahaan dan membuat perusahaan kurang kompetitif dibandingkan pesaingnya. Ruang guru yang sepenuhnya mengandalkan pada interaksi daring atau online, kesempatan untuk berinteraksi secara langsung antara pengajar dan siswa terbatas. Dari segi pengawasan pembelajaran yang dilakukan secara mandiri membuat proses pemantauan oleh pengajar menjadi lebih menantang. Selanjutnya ada aspek biaya menjadi pertimbangan penting bagi sebagian siswa dan orang tua. Meskipun ruang guru menawarkan berbagai layanan dan fitur unggulan, tidak semua kalangan mampu mengaksesnya karena keterbatasan finansial. Selanjutnya ada opportunities, yaitu peluang. Peluang yaitu faktor-faktor eksternal perusahaan yang dapat membantu perusahaan memperluas bisnis mereka dan memperkuat posisi mereka di pasar. Yaitu di sini ada 3 jenis, yaitu ruang guru melakukan berbagai inovasi dalam layanan. Yang kedua, ada ruang guru menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah maupun sektor swasta, serta memperluas operasionalnya dengan membuka cabang di luar negeri. Yang ketiga, ruang guru dapat mengoptimalkan strategi promosi dan periklanan untuk memperkenalkan produknya secara lebih luas. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang threats atau ancaman. Ancaman adalah faktor-faktor eksternal perusahaan yang dapat membatasi kinerja perusahaan dan membuat perusahaan kurang kompetitif dibandingkan pesaingnya. Ruang guru kini berada di tengah persaingan yang kian tajam dengan platform pelajaran daring lain, baik dari dalam negeri seperti Genius dan Kuiper, maupun dari luar negeri seperti Khan Academy dan Coursera. Kemudian situasi ekonomi yang tidak stabil dapat menyebabkan masyarakat mengurangi pengeluaran untuk pelayanan pendidikan berbayar, termasuk layanan ruang guru ini. Kemudian keterbatasan koneksi internet serta akses teknologi menjadi tantangan utama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Dan terakhir ada ketergantungan pada infrastruktur teknologi seperti server dan jaringan internet membuat ruang guru rentan terhadap gangguan teknis yang dapat menghambat layanan mereka. Selanjutnya ada analisis 5 kekuatan Porter. Analisis 5 kekuatan Porter ini digunakan untuk menilai tingkat persaingan dan daya tarik suatu industri dengan cara mengidentifikasi serta mengevaluasi 5 kekuatan utama yang mempengaruhi struktur dan profitabilitas industri tersebut. Kemudian tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk membantu perusahaan dalam membaca gerakan persaing, mengidentifikasi perubahan pasar, serta mengambil keputusan bisnis yang lebih cerdas dan tepat waktu. Untuk analisis 5 kekuatan Porter ini ada 5. Yang pertama, persaingan dengan kompetitor sejenis, kemudian ancaman produk pengganti, ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok, dan daya tawar pembeli. Yang pertama ada persaingan dengan kompetitor sejenis. Perusahaan dituntut untuk menghadirkan fitur yang tidak hanya menarik dan mudah diakses. Salah satu platform yaitu Ruang Guru bersaing ketat dengan sejumlah aplikasi serupa seperti Genius, Kuiper, Pahamiti, dan Eduka System. Dalam menghadapi dinamika persaingan yang semakin kompetitif ini, kemampuan Ruang Guru dalam memahami kebutuhan pengguna serta melakukan inovasi berkelanjutan menjadi faktor kunci agar tetap menjadi pilihan utama di kalangan pelajar dan orang tua. Kemudian yang kedua ada ancaman produk pengganti.
Dalam industri digital, khususnya platform pembelajaran daring, ancaman dari produk substitusi sangat tinggi karena penggunaan dapat dengan mudah beralih ke layanan lain yang menawarkan nilai lebih baik. Ruang guru perlu secara konsisten meningkatkan kualitas materi ajar, memperbarui fitur-fitur interaktif yang menarik, serta memastikan bahwa harga layanan tetap kompetitif. Kemudian yang ketiga ada ancaman pendatang baru. Masuknya pendatang baru dalam industri edutech dapat menjadi ancaman serius, terutama jika mereka hadir dengan teknologi yang lebih canggih, pendekatan pembelajaran yang inovatif, serta strategi pemasaran yang agresif. Ruang guru harus terus melakukan pembaruan pada fitur-fiturnya, memperkaya konten pembelajaran, serta mengikuti perkembangan tren dan preferensi pengguna. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai analisis 5 kekuatan pasar. Yang keempat adalah daya tawar pemasok atau bargaining power of supplier. Nah, pemasok di sini memiliki kekuatan tawar yang tinggi ketika jumlah mereka terbatas, tetapi permintaan dari perusahaan sangat besar. Dalam kondisi seperti ini, pemasok bisa menetapkan harga yang lebih tinggi atau memberikan kerjasama yang lebih karena perusahaan bergantung pada pasokan tersebut untuk menjalankan operasionalnya. Nah, dalam konteks ruang guru ini, perusahaan bergantung pada penyediaan konten pendidikan, tim pengajar profesional, serta pengembangan teknologi aplikasi. Jika jumlah tenaga ahli terbatas atau pengembangan teknologi hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu, maka pemasok tersebut memiliki posisi tawar yang kuat. Ruang guru juga harus menjaga hubungan baik dan memberikan kompensasi yang layak agar kualitas layanan tetap terjaga dan tidak terganggu oleh ketergantungan pada pemasok. Kemudian ada daya tawar pembelian, yaitu bargaining power of buyers. Itu konsumen memiliki kekuatan tawar yang tinggi ketika mereka dapat dengan mudah membandingkan harga dan kualitas produk yang tersedia di pasar. Dalam industri yang sangat kompetitif ini seperti edutech, pelanggan cenderung memilih layanan yang memberikan kualitas terbaik dengan harga yang paling bersaing. Nah, kondisi ini itu memaksa perusahaan untuk terus berupaya menurunkan harga atau meningkatkan nilai produk agar tetap menarik bagi konsumen. Untuk ruang guru sendiri ini, pengguna memiliki kemudahan untuk membandingkan berbagai layanan dari aplikasi lain, contohnya Zoom News, PahamWiki, dan Prepper, baik dari segi fitur, kualitas, materi pembelajaran, maupun harga langganan. Oleh karena itu, ruang guru harus terus melakukan inovasi dan menyesuaikan harga layanannya sesuai dengan daya beli pasar. Upaya ini sangat penting agar ruang guru tetap dapat mempertahankan posisi sebagai pilihan utama di tengah banyaknya alternatif yang tersedia bagi konsumen. Kemudian, analisis PESTEL. Nah, analisis PESTEL ini adalah konsep dalam prinsip pemasaran dan alat untuk analisis bisnis. Konsep ini diterapkan sebagai alat untuk memantau lingkungan perusahaan di mana mereka beroperasi atau berencana untuk meluncurkan proyek, produk, dan layanan baru, atau untuk mengantisipasi situasi makro yang mempengaruhi situasi perusahaan. Nah, dalam analisis PESTEL ini terdapat 6 faktor lingkungan eksternal. Yang pertama ada political atau politik, yaitu ekonomi, kemudian sosial, teknologikal, teknologi, lalu environmental, yaitu lingkungan, legal atau hukum. Kemudian, di sini ada penjelasannya. Nah, analisis PESTEL ini ada 6 faktor yang tadi disebutkan. Yang pertama ada faktor politik. Nah,
Faktor politik ini sangat berpengaruh terhadap strategi dan kelangsungan bisnis ruang guru. Pemerintahan Indonesia secara aktif mendorong digitalisasi sektor pendidikan melalui berbagai kebijakan seperti program Merdeka Belajar. Dalam konteks ini, ruang guru telah menjadi salah satu mitra strategis pemerintah dalam melakukan pelaksanaan program-program pendidikan digital atau berbasis teknologi. Nah, keterlibatan ruang guru ini dalam kerjasama dengan instansi pemerintah memberikan peluang untuk meningkatkan legitimasi, jangkauan, dan kepercayaan publik terhadap layanannya. Kemudian ekonomi. Nah, ekonomi di sini dengan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia ditandai dengan meningkatnya kepemilikan perangkat digital dan akses internet. Ini akan menciptakan peluang pasar yang lebih luas bagi ruang guru. Namun, daya beli masyarakat terhadap layanan pendidikan berbayar dapat menurun apabila terjadi pelemahan ekonomi, misalnya akibat inflasi atau peningkatan pengangguran. Nah, di sisi lain, sektor edutech tetap menjadi daya tarik investor, mengingat tingginya potensi pertumbuhan pengguna, terutama dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Kemudian ada sosial. Nah, perubahan perilaku sosial, terutama setelah pandemi COVID-19, membawa dampak yang sangat signifikan terhadap penerimaan masyarakat terhadap pembelajaran daring atau online. Nah, masyarakat ini lebih terbiasa dengan sistem pembelajaran digital. Selain itu, gaya belajar generasi muda yang cenderung menginginkan metode yang interaktif, fleksibel, dan berbasis teknologi sangat sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang ditawarkan oleh ruang guru. Nah, faktor sosial ini memperkuat sosial ruang guru sebagai penyedia layanan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kemudian teknologi. Nah, teknologi ini menjadi fondasi utama dalam operasional dan inovasi layanan ruang guru. Perusahaan ini memanfaatkan teknologi seperti video pembelajaran interaktif, latihan soal otomatis, lalu perkembangan teknologi memungkinkan peningkatan kualitas dan fitur aplikasi, meningkatkan efisiensi, personalisasi, dan kualitas konten pendidikan yang selanjutnya. Yang kelima ada lingkungan. Belajar secara digital mengurangi konsumsi kertas dan transportasi, sehingga mendukung praktik ramah lingkungan. Ruang guru berpotensi ikut mengedukasi siswa tentang isu lingkungan melalui konten pelajaran. Yang terakhir, yang keenam, ada hukum. Ruang guru wajib mengikuti aturan perlindungan data pribadi, terutama karena mayoritas penggunaannya adalah anak di bawah umur. Harus taat terhadap regulasi hak cipta atas konten yang digunakan. Selanjutnya di sini ada strategi bisnis. Strategi bisnis ini menjadi 3 bagian. Yang pertama ada menjangkau audiens lewat banyak kanal. Yang kedua ada promo dan diskon menarik. Yang ketiga ada kolaborasi dengan influencer dan YouTuber. Di sini ada penjelasannya. Untuk yang pertama menjangkau audiens lewat banyak kanal. Ruang guru memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau audiens secara maksimal. Mereka mengoptimalkan kehadiran di platform digital seperti media sosial, situs web resmi, dan aplikasi mobil guna menarik perhatian generasi muda yang aktif secara online. Yang kedua, ada promo dan diskon menarik. Untuk menarik pengguna baru dan mempertahankan yang lama, ruang guru rutin memberikan promo dan diskon. Strategi ini efektif karena selain mengundang orang untuk mencoba, juga menciptakan hubungan emosional dengan pengguna. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan influencer dan YouTuber. Ruang guru bekerjasama dengan tokoh populer di media sosial, seperti TikTok, Instagram, artis, dan banyak yang lainnya, memiliki banyak pengikut agar dapat memperluas jangkauan pemasaran dan peningkatan kepercayaan calon pengguna terhadap produk atau layanan ruang guru. Selanjutnya adalah rekomendasi strategis dari ruang guru. Yang pertama ada pengembangan personalisasi pembelajaran berbasis AI, mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk
Menyesuaikan materi dan metode pembelajaran secara otomatis sesuai kebutuhan, gaya belajar, dan kemampuan setiap siswa. Yang kedua ada menambah jumlah mata pelajaran, topik, dan tingkat pendidikan, termasuk materi khusus yang relevan dengan kebutuhan karir, serta pengembangan soft skills, agar platform semakin lengkap dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan siswa. Yang ketiga, ada pengembangan sistem monitoring dan evaluasi digital yang lebih canggih, meningkatkan fitur pengawasan belajar dengan teknologi. Selanjutnya yang keempat, ada meluncurkan program beasiswa, subsidi, atau paket harga khusus bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat mengakses layanan ruang guru dengan biaya yang terjangkau, sekaligus memperluas kerjasama dengan pemerintah dan lembaga sosial untuk menjangkau lebih banyak siswa. Yang kelima ada pengembangan platform yang ringan dan mudah diakses di berbagai perangkat, serta menjangkau siswa di daerah dengan koneksi terbatas agar pembelajaran dapat dinikmati secara merata di seluruh Indonesia. Selanjutnya yang keenam ada terus berinvestasi dalam teknologi canggih, membangun merek yang kuat, dan memperluas jangkauan pasar untuk membuat sulit bagi pendatang baru untuk bersaing secara efektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.